Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Hari ini kita akan membahas soal-soal teks berita dan teks iklan, slogan, serta poster. Langsung ke soal yang pertama. Ini ada iklan, namanya iklan baris itu disingkat. Kenapa disingkat? Karena satu huruf itu nanti dihitung pembayarannya. Jadi untuk penjelasan lengkapnya itu berarti kalian harus menyamakan antara penjelasan dengan iklan singkatnya, harus benar-benar sama. Kita lihat jawaban D. Jawaban D, penawaran rumah mewah yang terletak di Komplek Jalan Anggur Barat 2 nomor 18 KAV, itu betul ya. Kemudian bersertifikat tanah, betul. Kemudian lantai atas, di situ tertulis LTLB. LT itu yang benar adalah luas tanah dan luas bangunan. Luas tanah 500 meter persegi, luas bangunan 600 meter persegi. Pada jawaban D itu tertulis luas lantai atas dan lantai bawah. Itu berarti lantai atas dan lantai bawah, membuat jawaban D salah. Kemudian jawaban C juga. Jawaban D C juga. Itu tertulis lantai atas dan lantai bawah, itu berarti juga salah. Sekarang jawaban B. Luas tanah 600 meter persegi, luas bangunan 500 meter persegi. Pada ilustrasi LT atau luas tanah itu 500. Pada jawaban B 600. Itu berarti jawaban B antara luas tanah dan luas bangunan terbalik. Jawaban B juga salah. Berarti jawabannya adalah A. Jadi untuk mencari penjelasan harus kita samakan 1/1. Jawabannya adalah A. Lanjut anakku. Penjelasan yang tepat dan lengkap untuk isi iklan tersebut adalah sama dengan soal yang tadi. Kita samakan antara penjelasan dan iklannya. Jawaban D. Penjualan rumah baru tingkat yang terletak di Jalan Terusan Biru, itu betul ya. Luas tanahnya 117 meter persegi, betul. Luas bangunannya 95 meter persegi, betul. Ada 3 kamar tidur, betul. Yang memiliki 2 kamar makan. Sekarang secara logika di situ tertulis 2 km. Lalu 2 kamar makan. Masa dalam satu rumah ada 2 kamar makan? Itu tidak mungkin. Karena apa? Satu rumah itu biasanya 1 kamar makan. Mungkin kalau kamar tidur kemudian kamar mandi itu bisa lebih dari 1. Berarti jawaban D 2 kamar makan itu tidak logis, membuat jawaban D salah. Kemudian jawaban A, penjualan rumah baru tingkat 3. Di situ 3 KT itu maksudnya apa? Kamar tidur, bukan tingkat 3. Berarti jawaban A tingkat 3 salah. 3 KT 2 KM itu maksudnya 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Berarti jawaban B ada 3 kantor. Itu salah. 3 kantor itu harusnya 3 kamar tidur. Berarti yang paling tepat adalah jawaban C. Penjualan rumah baru tingkat yang terletak di Jalan Terusan Biru, luas tanah 117 meter persegi, betul ya. Luas bangunan 95 meter persegi, betul. LB. Ada kamar tidur 3 KT, betul. 2 KM, 2 kamar mandi, betul. Dan bersertifikat hak milik. Jadi untuk menjawab soal tentang iklan, kita harus menyamakan antara ilustrasi dengan jawabannya C. Kita lihat yang bawah. Kalimat poster untuk kegiatan tersebut yang paling tepat. Untuk mencari seperti itu, kita cari kata kuncinya dulu lagi. Dalam rangka meningkatkan minat baca. Itu yang di blok kuning itu minat baca, itu kata kuncinya di sekolah. OSIS mengadakan kegiatan gerakan kunjung ke perpustakaan, berarti ingin mengadakan gerakan ke perpustakaan untuk minat baca. Jadi posternya harus ada 2 unsur itu. Kita lihat jawaban A. Membaca yang paling indah adalah di perpustakaan. Di situ tidak ada minat bacanya. Berkunjung ke perpustakaan tidak merasa rugi, tidak ada unsur minat baca. C. Hanya di perpustakaan kita dapat pengetahuan, tidak ada minat baca. Perpustakaan tempat membaca dan mencari ilmu.
Berarti kalau pengen mencari ilmu harus minat baca, harus ke perpustakaan. Berarti jawabannya apa anak-anakku? Di mudah ya. Jadi seperti itu, bahasa Indonesia itu harus memahami, dibaca pelan-pelan, dipahami pelan-pelan. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Berikut ini slogan yang sesuai ilustrasi. Kita cari kata kuncinya dulu untuk mencari slogan. Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional, setiap sekolah diwajibkan mengadakan lomba kebersihan. Di situ kata kuncinya mengadakan lomba kebersihan. Untuk itu, SMP Harapan Bangsa membuat slogan tentang pentingnya kebersihan. Berarti ada lomba, kemudian tentang pentingnya kebersihan. Kita lihat jawaban A, sekolah bersih, hati jernih. Berarti ada hubungannya? Kita lihat jawaban lainnya dulu. B, sekolah bersih dari sampah. Tidak ada sekolah bersih mengadakan lomba, tidak ada lombanya ya. Budayakan membuang sampah, enggak. Marilah kita bersih-bersih, enggak. Yang paling benar apa? Sekolah bersih, hati jernih. Karena apa? Pentingnya kebersihan, pentingnya itu membuat hati menjadi jernih. Jawabannya adalah A. Lanjut. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Poster yang sesuai. Untuk mencari poster sama dengan tadi, kita cari kata kuncinya dulu. Ali kelas 8A sebagai ketua OSIS membuat poster dalam rangka memperingati Hari Pendidikan. Di situ ada kata Hari Pendidikan. Ia berharap bahwa teman-temannya tertarik untuk mengikuti lomba. Berarti apa? Ada lomba dalam rangka Hari Pendidikan. Sekarang jawaban A, lomba mading. Curahkan kreativitas Anda melalui lomba mading. Jawaban A itu sebenarnya betul, tapi tidak ada ilustrasi dalam rangka Hari Pendidikan, itu cuma lomba mading. B. Hiasi mading Anda dengan tulisan-tulisan indah. Tidak ada lombanya, padahal dalam ilustrasi itu mengikuti lomba. Jadikan mading Anda sebagai mading terbaik di sekolah ini. Itu bisa sebagai lomba terbaik, berarti perlombaan, tapi tidak ada unsur memperingati Hari Pendidikan. D. Kita peringati Hari Pendidikan, ada itu di kata kunci pertama dalam rangka Hari Pendidikan. Dengan menempelkan karya terbaik. Karya terbaik itu berarti lomba mading. Berarti jawaban yang paling tepat apa? D. Jawaban A tadi sebenarnya betul, tapi tidak ada pendidikannya. Jawabannya D. Lanjut anakku. Isi kutipan berita tersebut. Isinya tentang apa? Kita baca dulu. Serangan ulat bulu yang melanda sejumlah daerah di Indonesia merupakan wujud tidak seimbangnya ekosistem. Keserakahan manusia dianggap sebagai salah satu penyebabnya. Di situ ada serangan ulat bulu yang babak blok merupakan wujud tidak seimbangnya ekosistem. Jadi ada ulat bulu itu karena tidak seimbangnya ekosistem karena keserakahan manusia. Berarti manusia dianggap sebagai penyebab serangan ulat bulu. Berarti jawabannya apa? Di ulat bulu, burung-burung pemangsa ulat banyak yang ditembak dengan alasan dikonsumsi atau sebatas menyalurkan hobi. Itu kan keserakahan manusia lagi. Sekarang populasinya semakin kecil itu karena apa? Keserakahan manusia. Berarti isinya tentang keserakahan manusia sebagai penyebab serangan ulat bulu. Sekarang kenapa jawaban A salah? Burung dan predator lain musnah karena keserakahan manusia. Tidak musnah ya. Dalam ilustrasi tidak musnah. Musnah itu berarti tidak ada burung, tidak ada predator. Serangan ulat bulu terjadi karena ketidakseimbangan ekosistem. Memang ketidakseimbangan ekosistem, tapi itu lebih ke karena keserakahan manusia. Jawabannya D. Lanjut. Pokok-pokok berita berikut ini yang tepat. Nah, untuk mencari pokok-pokok berita sama seperti yang iklan tadi, kita jodohkan antara jawaban dengan ilustrasi. Kita baca ilustrasinya dulu. Objek berita. Manchester City berhasil ke final FA setelah mengalahkan Manchester United. Berarti yang menang adalah Manchester City. Itu kata kuncinya. Jawaban A. Pada pertandingan Manchester United melawan Manchester City, tim Red Devils tampil tanpa Wayne Rooney. Dalam ilustrasi ada Rooney, tidak ada. Berarti jawaban A salah.
B. Pil pahit harus diterima Manchester United. Betul ya, itu yang menang adalah Manchester City karena tersingkir di babak final Piala FA. Sukses Manchester City mengalahkan Manchester United. Nah, itu jawaban B bisa jadi karena sama, tapi kita lihat dulu jawaban C dan D. Jawaban C, pil pahit harus diterima Manchester City. Dalam ilustrasi Manchester City yang menang. Berarti jawaban C terbalik, betul. D. Pada pertandingan Manchester United melawan Manchester City, tim Red Devils tampil tanpa Wayne Rooney. Dalam ilustrasi tidak ada Wayne Rooney. Berarti jawabannya apa? B. Gampang ya. Jadi bahasa Indonesia itu hanya perlu memahami pelan-pelan, tidak terburu-buru. Lanjut. Struktur kalimat yang ditulis miring pada kutipan rangkuman tersebut tidak tepat. Berikut ini penulisan kalimat yang tepat. Kita lihat, ketinggian tempat atau lokasi penanaman buah dibandingkan dengan perubahan itu tidak dibandingkan, tapi sangat berhubungan gitu ya. Suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan udara sangat berhubungan erat sekali. Sudah ada sangat, kemudian erat sekali. Sangat itu sudah tidak terhingga, erat sekali itu juga berarti itu tidak efektif. Sangat berhubungan erat sekali. Dari kata kunci itu saja nanti sudah ketemu. Kita lihat jawaban A, ada kata sangat berhubungan erat sekali ya. Itu berarti jawabannya salah karena ada erat sekali. Kemudian jawaban C ada erat sekali, nggak usah pakai erat sekali. Kemudian jawaban D juga ada erat sekali, berarti salah. Berarti jawabannya apa? Betul, jawabannya adalah B. Ketinggian tempat atau lokasi tanaman buah sangat berhubungan erat, tidak usah pakai sekali, dengan perubahan suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan udara yang disebut agloklimat. Gitu ya anak-anakku. Lanjut. Perhatikan pokok-pokok berita berikut ini. Kita baca pokok beritanya dulu. Beritanya dulu maksudnya. Pramuka menjadi salah satu upaya mengatasi berbagai tantangan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Sri Pakualam ke-9. Berarti sambutannya dari gubernur, tapi sang gubernur tidak datang. Yang membacakan siapa? Wakil Gubernur. Kemudian pokok ketiga, gerakan pramuka diharapkan berperan dalam membentuk watak dan kepribadian. Kita lihat jawaban A. Jawaban A, kegiatan pramuka menjadi salah satu upaya dalam mengatasi tantangan. Betul. Hal itu dikatakan Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam sambutannya ketika membuka Rakerda. Itu yang membaca Sri Sultan, padahal dalam ilustrasi suratnya memang Sri Sultan, tapi yang membaca Wakil Gubernur. Berarti jawaban A salah. Kita lihat jawaban D dulu. Mengapa itu salah? Kegiatan pramuka menjadi salah satu upaya dalam mengatasi tantangan terkait nilai-nilai semangat kebangsaan bela negara. Itu bisa, hal itu dikatakan Wagub Pakualam ke-10, ke-9. Di situ tidak ada gubernurnya. Berarti jawaban D salah karena di situ bukan dari Pakualam ke-9 tapi dari gubernur yang dibacakan Pakualam ke-9. Jawaban D salah. C. Kegiatan pramuka menjadi salah satu upaya mengatasi tantangan. Betul. Kemudian kalimat kedua, hal itu dikatakan gubernur. Betul. Yang dibacakan wakil gubernur gitu ya. Inti pokok pembentukan dan pembekalan kaum muda yang meliputi kewajiban kepada Tuhan terhadap tanah air masyarakat dan kewajiban terhadap dirinya sendiri. Dalam ilustrasi tidak ada, berarti jawabannya B. Kegiatan pramuka melibatkan kaum muda sejak dini. Ada ya. Kegiatan pramuka menjadi salah satu upaya mengatasi berbagai tantangan. Kemudian jawaban B, kegiatan pramuka sangat penting melibatkan kaum muda sejak dini dalam kepramukaan. Nah, jawaban A itu jawaban B itu tidak ada tantangannya. Ya, berarti jawabannya bukan C tadi. Kita lihat jawaban B. Tidak ada tantangannya. Berarti jawaban B tidak ada pokok pertama karena di sini melibatkan kaum muda sejak dini, padahal dalam ilustrasi pramuka menjadi salah satu upaya mengatasi berbagai tantangan. Berarti jawaban B salah. Ya, berarti betul jawabannya adalah C.
Berikut ini yang pokok berita, berarti yang tidak ada dalam berita. Kementerian Pertanian mencatat ulat bulu merusak 14.813 pohon mangga di Purbolinggo dalam beberapa pekan terakhir. Ada berbagai kemungkinan penyebab serangan ulat bulu di Jawa Timur, seperti hilangnya musuh alami ulat bulu maupun dampak iklim yang tak menentu selain di Purbolinggo. Ulat bulu juga menyerang pohon mindi di Banyuwangi dan pohon asam di Jombang. Yang bukan pokok berita. Ulat bulu menyerang berbagai pohon di Jawa Timur. Di situ hanya ada 3 pohon, mangga, mindi, dan asam. Berarti kalau berbagai itu kan banyak. Berarti jawaban A tidak ada dalam berita. Berarti A bisa jadi jawabannya. Sekarang B, kemungkinan penyebab serangan ulat bulu. Ada berbagai kemungkinan serangan ulat bulu, ada di kalimat kedua. Berarti jawaban A ada dalam bacaan, berarti bukan jawabannya. C, serangan ulat bulu juga terjadi di Banyuwangi dan Jombang. Juga itu berarti selain Purbolinggo, berarti jawaban C ada ya. Di kalimat terakhir, pohon mindi di Banyuwangi dan pohon asam di Jombang. Serangan ulat bulu pada pohon mangga di Purbolinggo, ya betul. Itu pohon mangganya di Purbolinggo. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut, pokok berita tersebut. Pokok berita itu berarti yang ada di dalam berita. Kita lihat, ledakan populasi ulat bulu khususnya di Purbolinggo, Jawa Timur tidak disebabkan migrasi dari kawasan lain. Itu tidak disebabkan ya. Menurut Hari Sutresno mengatakan bahwa hasil penelitian, berarti itu tidak disebabkan, itu berdasarkan penelitian. Berarti Hari Sutresno itu mencari penyebabnya. Penyebabnya bukan karena migrasi dari daerah lain. Kemudian yang kedua itu penyebab populasi ternyata sangat kompleks. Berarti dalam pokok berita itu tentang apa? Penyebab serangan ulat bulu. Yang ada hubungannya dengan penyebab adalah jawaban A. Betul. Lanjut, gagasan utama. Untuk mencari gagasan utama harus dicari dulu kalimat utamanya, karena gagasan utama itu ada di kalimat utama. Gagasan utama, ide pokok, ide utama itu ada di kalimat utama. Untuk mencari kalimat utama, kita lihat 2 kalimat terdepan. Mana yang kalimat utama, mana yang kalimat penjelas. Kalau ada kalimat penjelasnya, itu berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kalau sama-sama menjelaskan, berarti tidak ada hubungannya antara 2 kalimat itu, tidak ada hubungannya, berarti sama-sama sebagai kalimat penjelas. Kalimat utamanya ada di belakang. Kita lihat, kasus diare terjadi di Dusun Ngemplak Mungkit, Kabupaten Magelang, yang merupakan kawasan terdampak banjir lahar dingin di Kali Pabean. Banyaknya kasus diare. Banyaknya kasus diare itu di mana? Yang terjadi di Dusun Ngemplak. Berarti kalimat kedua sebagai kalimat penjelas kalimat pertama yang Bapak blok itu. Banyaknya kasus diare itu menjelaskan kasus diare yang terjadi di Dusun Ngemplak. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Berarti gagasan utamanya yang ada hubungannya dengan kalimat pertama. Kita lihat dulu D. Banyaknya korban banjir lahar dingin di Magelang. Ada hubungannya dengan kalimat pertama? Tidak ada korban di kalimat pertama. C. Buruknya sanitasi. Tidak ada di kalimat pertama, itu ada di kalimat kedua. Banyaknya penderita diare yang tidak tertangani. Itu ada di kalimat tidak ada, tidak membahas itu. A. Merebaknya diare di lokasi banjir lahar dingin. Kasus diare terjadi di Dusun Ngemplak, itu kawasan terdampak. Berarti jawaban A ada hubungannya dengan kalimat pertama. Berarti jawabannya adalah A. Jadi gagasan utama ada di kalimat utama. Lanjut, informasi berikut ini yang berlawanan. Berlawanan itu berarti lawannya, misalnya baik lawannya buruk gitu ya. Kita lihat, orang tua menginginkan anaknya pintar dan aktif. Memang untuk mewujudkan hal itu bukan perkara yang mudah. Namun dengan kasih sayang dan perhatian, memberikan asupan yang bergizi, serta melatih keterampilan dan mendorong pertumbuhan kognisi. Salah satu cara mendorong kemampuan kognisi dan keterampilan si buah hati dapat mengikutsertakan dalam pendidikan anak usia dini.
Mereka akan belajar cara yang paling mereka sukai sambil bermain. Melalui cara tersebut, anak-anak akan diarahkan pada berbagai macam hal, misalnya bersosialisasi, disiplin, memecahkan masalah, dan lain-lain. Yang berlawanan A, orang tua perlu memberikan asupan yang bergizi. Di situ ada di kalimat kedua. Dengan kasih sayang perhatian memberikan asupan yang bergizi. Berarti jawaban A ada dalam bacaan. B, ada berbagai cara mendorong pertumbuhan kognisi anak, salah satunya mengikut sertakan dalam pendidikan usia dini. Ada ya itu ya, ada di kalimat itu. Dan keterampilan si buah hati dapat mengikut sertakan dalam pendidikan usia dini. Ada. Sekarang jawaban C, kasih sayang dan perhatian. Ada ya itu ya, dengan kasih sayang dan perhatian terwujud dalam tindakan saja tidak cukup. Dalam ilustrasi itu tidak ada kata tidak cukup. Berarti jawaban C itu berlawan. Nah, karena dalam ilustrasi cukup, tapi jawaban C tidak cukup. Salah satu cara mendorong kemampuan kognisi dan keterampilan si buah hati. Di situ tidak ada kata tidak cukup. Berarti jawabannya adalah C. Betul anakku. Lanjut. Pokok-pokok berita itu berarti yang sesuai dengan beritanya, kalimat per kalimat biasanya. Pemerintah Jepang menaikkan derajat kecelakaan di PLTN Fukushima Daiichi ke tingkat maksimum dengan skala kejadian nuklir internasional. Ini berarti krisis nuklir Jepang sama gawatnya dengan tragedi Chernobyl, kecelakaan nuklir terburuk di masa damai. Di masa damai itu berarti di masa lalu. PLTN Fukushima Daiichi mengalami kebocoran radiasi setelah guncangan gempa dan terjangan tsunami 11 Maret lalu yang merusak sistem pendingin dan mematikan generator diesel. Pokok yang sesuai. A, kenaikan derajat kecelakaan di PLTN Fukushima. Ada ya di kalimat pertama. Pemerintah Jepang menaikkan derajat kecelakaan. Ada. Jadi untuk melihat pokok berita itu disesuaikan dengan paragrafnya. Kalimat kedua, krisis nuklir di Jepang sama waktu dengan tragedi Chernobyl. Padahal dalam ilustrasi itu yang Bapak blok di paragraf sama gawatnya, bukan sama waktunya, karena di Chernobyl terjadi di masa lalu. Berarti jawaban A salah. B, kenaikan derajat kecelakaan di PLTN Fukushima. Ada ya dalam ilustrasi. Kalimat pertama ada. Krisis nuklir di Jepang sama bahayanya dengan tragedi Chernobyl. Dalam bacaan ini berarti krisis nuklir di Jepang sama gawatnya. Sama gawatnya itu sama bahayanya. Berarti jawaban B kalimat kedua betul. Kebocoran PLTN Fukushima akibat guncangan gempa. Betul. Berarti jawaban B bisa jadi. Sekarang C, kenaikan derajat kecelakaan di PLTN Fukushima sama dengan kalimat pertama. Betul. Krisis nuklir di Jepang belum seberapa, itu salah karena dalam bacaan apa? Sama gawatnya. Sama dengan jawaban D, itu kalimat keduanya belum seberapa, padahal dalam bacaan sama gawatnya. Berarti jawabannya apa anak-anakku? B. Lanjut. Pokok-pokok berita tersebut adalah, ini sama, menyamakan dengan bacaan. Peringatan keberhasilan Yuri Gagarin menjadi manusia pertama di antariksa pada 12 April 1961 berlangsung sangat meriah. Dari Istana Kremlin kalimat kedua sampai Stasiun Antariksa Internasional, semua merayakan kemenangan terbesar ilmuwan Uni Soviet. Kini Rusia menentang horizon pengetahuan umat manusia. Kalimat ketiga, Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyelenggarakan upacara gemerlap di istana, dihadiri para kosmonot dan juga Valentina janda Yuri Gagarin yang jarang muncul di publik. Itu kalimat ketiga. Kita samakan dengan pokok beritanya. Keberhasilan Yuri Gagarin diperingati tanggal 12 April. Ada dalam bacaan, berarti betul. Peringatan berlangsung dari Istana Kremlin sampai Stasiun Antariksa. Ada dalam bacaan, kalimat kedua betul. Presiden Rusia jarang muncul di depan publik. Dalam ilustrasi di kalimat ketiga, yang jarang muncul itu bukan Presiden Rusia tapi janda dari Yuri Gagarin. Berarti jawaban A
Kalimat ketiga salah. B. Peringatan keberhasilan Yuri Gagarin menjadi manusia pertama. Dalam ilustrasi menjadi manusia pertama di antariksa. Berarti nek menjadi manusia pertama salah, karena manusia pertama siapa? Nabi Adam. Jawaban B salah. C. Keberhasilan Yuri Gagarin diperingati setiap tahun. Dalam ilustrasi itu cuma tanggal 12 April 1961. Berarti jawaban C salah. Kita lihat jawaban D. Peringatan keberhasilan Yuri Gagarin menjadi antariksawan manusia pertama itu berarti antariksawan, betul. Peringatan berlangsung dari Istana Kremlin sampai stasiun antariksa, betul. Presiden Rusia menyelenggarakan upacara di istana, betul. Berarti jawabannya adalah dilanjut anakku. Pertanyaan berikut yang jawabannya ada pada kutipan berita. Nah, itu berarti pertanyaannya ada jawabannya di kutipan berita. PT Pertamina mengumumkan bahwa semua unit pengolahan kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah telah beroperasi penuh. Total kapasitas pengolahan itu mencapai 384.000 barel per hari. Sebelumnya beberapa unit pengolahan unit 4 Pertamina Cilacap sempat dimatikan atau dikurangi produksinya pada tingkat minimum. Penghentian produksi ini dilakukan sebagai dampak insiden kebakaran pada 3 tangki di kilang Cilacap baru-baru ini. Setelah kebakaran dapat dipadamkan, beberapa unit pengolahan unit 4 Pertamina Cilacap beroperasi secara bertahap sejak 7 April dan pada 10 April beroperasi secara penuh. Sekarang kita lihat A. Siapa penanggung jawab unit pengolahan? Ada nama di situ? Tidak ada. Itu Pertamina cuma mengumumkan, tidak bertanggung jawab. Berarti jawabannya A, tidak ada jawabannya. B. Apa penyebab? Di situ memang ada 3 tangki terbakar, tapi tidak disebutkan penyebabnya. Jawaban B salah. Sejak kapan unit pengolahan unit 4 Pertamina beroperasi secara penuh? Ada ya, 10 April pukul 10 telah beroperasi secara penuh. Berarti jawaban C bisa jadi. D. Bagaimana upaya Pertamina mengatasi penghentian produksi akibat kebakaran? Tidak ada. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut, pertanyaan berikut yang jawabannya tidak ada. Yang jawabannya tidak ada, kebalikannya dengan yang di atas tadi. Siapakah manajer tim taekwondo Indonesia? Ada ya di situ ya, yang dikuningi atas itu kontingen Jawa Tengah yang mewakili Indonesia dengan manajer Alek Harijanto. Berarti jawaban A, siapa yang menjadi manajer? Harijanto, Alek Harijanto ada ya. Berarti bukan jawabannya. Di manakah kejuaraan taekwondo diselenggarakan? Ada ya, di Phnom Penh, Kamboja. Kapan kejuaraannya? Kamis 7 April ada jawabannya. Mengapa tim taekwondo kita berhasil meraih emas? Tidak ada mengapanya, sebabnya. Berarti jawabannya adalah di gampang loh, bahasa Indonesia itu gampang, yang penting harus pelan-pelan memahami. Kalimat utama. Kalimat utama, untuk mencari kalimat utama kita lihat 2 kalimat terdepan. Kalau statusnya tidak saling menjelaskan berarti sebagai kalimat penjelas. Tapi kalau dua-duanya adalah salah satu menjelaskan kalimat di depannya, itu berarti ada kalimat utamanya. Kita lihat, atraksi sirkus dewasa ini sebenarnya berawal pada tahun 1968. Saat itu apa? Awal dari sirkus. Berarti kalimat kedua sebagai kalimat penjelas. Berarti kalimat utamanya ada di jawaban di kalimat pertama. Gagasan utama ada di kalimat utama. Tadi sudah ketemu ya, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Berarti gagasan utamanya yang ada hubungannya dengan kalimat pertama. D. Beberapa tambahan atraksi sirkus itu ada di kalimat keempat. Berarti itu bukan jawabannya, karena kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Gagasan utamanya harus ada di kalimat pertama. Berbagai atraksi dalam sirkus itu hanya ada di kalimat ketiga, berarti bukan. Sejarah berkembangnya sirkus. Atraksi sirkus dewasa ini sebenarnya berawal itu berarti apa? Sejarah. Berarti jawaban B bisa. Keterampilan mengundang kuda itu ada di kalimat kedua, berarti jawabannya adalah B. Mudah ya. Lanjut, iklan lagi.
iklan baris yang paling efektif. Iklan baris itu yang utama harus ada alamat atau nomor telepon yang dihubungi. Kalau mengiklankan tidak ada nomor yang dihubungi, gimana kita mencarinya? Jadi jawaban C jelas salah, karena di situ tidak ada nomor telepon yang dihubungi. Kalau kalian berminat membeli rumah mewah itu tapi tidak ada yang dihubungi, kalian akan bingung. Jadi jawaban C jelas salah. Untuk mencari seperti itu kita lihat nomor teleponnya. Jawaban C salah. Setelah itu tinggal kita hubungkan dengan ilustrasinya. Jawaban D, dijual sebuah rumah dengan harga 300 juta. Di situ tidak ada alamat rumahnya di mana. Jadi untuk menjual rumah itu perlu tempatnya di mana dijelaskan, karena apa? Siapa tahu yang kita mau beli di dekat pasar ternyata rumahnya di kebun, tidak cocok ya. Jadi harus ada alamat rumahnya itu di mana. Sekarang jawaban C, B, dijual rumah di Bukit Barung Antang, ada alamatnya, betul ya. Harga 300 juta, betul. Lantai 2 HA, HA itu maksudnya luas tanah ya, luas tanah 2 hektar, betul. Tapi tidak ada 2 kamar mandi, 4 kamar tidur. Berarti jawaban B kurang lengkap. Berarti jawabannya apa, anakku? A, betul, jawabannya adalah A, itu yang paling lengkap. Soal yang bawah, kalimat iklan baris yang paling efektif sesuai dengan ilustrasi. Nah, itu berarti sama seperti atas tadi, menyamakan jawaban dengan ilustrasi. Itu yang tidak ada nomor teleponnya jelas salah, itu berarti D. Ya, D tidak ada nomor teleponnya, berarti jawaban D salah. Kemudian jawaban A, dijamin puas. Dijamin puas itu terlalu panjang, tidak efektif. Karena apa? Iklan baris itu kalau bisa disingkat. Karena apa? Huruf per huruf itu sebagai pembayaran kalian. Jadi misalnya 5 huruf 5.000, berarti 10 huruf 10.000. Kalau terlalu banyak kalimatnya nanti kita bayarnya juga terlalu mahal. Jadi dijamin puas nggak usah ditulis. Kemudian tinggal jawaban B dan C. Itu ada sama semua kecuali 1,4 miliar. Satunya disingkat, satunya tidak. Itu yang paling efektif yang disingkat karena mengurangi pembayaran kita. Berarti jawabannya apa? C. Lanjut. Penjelasan yang sesuai berdasarkan iklan baris di atas. Nah, ilustrasinya J rumah, berarti dijual rumah. 2 LT itu berarti 2 lantai, berarti tingkat 2 ya itu ya. 2 LT itu berarti tingkat 2. LT itu berarti luas tanah 135 meter persegi. LB itu berarti luas bangunan. SHM itu sertifikat hak milik. 2 KM itu berarti 2 kamar mandi. 3 KT, 4 KT itu berarti 4 kamar tidur. Kemudian nomor teleponnya. Kita lihat jawaban A, telah ditawarkan 2 rumah. 2 LT itu berarti 2 tingkat, bukan 2 rumah. Berarti jawaban A salah. B, telah ditawarkan rumah berlantai 2, betul ya, dengan lebar tanah, betul. Luas bangunan, bukan lebar tanah tapi luas tanah, berarti jawaban luas tanah itu salah. Kemudian 2 kamar makan juga salah, karena KM itu bukan kamar makan tapi kamar mandi. Karena secara logis rumah itu kamar makannya cukup 1, nek 2 nanti malah bingung. Sekarang jawaban C. Jawaban C tidak ada yang aneh. Sekarang jawaban D, telah ditawarkan rumah berlantai 2 dengan lebar tanah. Itu bukan lebar tapi luas tanah. Luas bangunan bukan lebar bangunan. Berarti jawabannya apa? C, pinter. Lanjut. Kalimat iklan yang tepat. Kalimat iklan yang tepat itu berarti harus ada nomor teleponnya. Berarti yang sudah pasti salah jawaban A dan B karena tidak ada nomor telepon. Berarti tinggal C dan D. C itu tidak ada tanahnya itu di mana, alamat rumahnya. Karena apa? Alamat rumah sangat penting. Karena kita pengen beli rumah di tempat strategis tapi tidak ada alamatnya, kita bingung.
Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Lanjut. Perhatikan ilustrasi berikut. Berikut ini poster yang sesuai dengan ilustrasi. Kita lihat ilustrasinya. Dalam rangka ulang tahun sekolah. Nah, ada ulang tahun sekolah, Anda akan mendapatkan berbagai macam kegiatan. Kegiatannya adalah lomba. Dalam rangka ulang tahun sekolah ada lomba. Itu kata kuncinya. Kemudian dibuat poster. Kita lihat jawaban D. Ajaklah keluarga Anda menikmati hiburan di sekolah. Itu bukan hiburan tapi lomba. Kemudian bukan keluarga tapi teman. Jawaban D salah. C. Belajar dengan ulat menjamin keberhasilan Anda. Di situ tidak ada hubungannya dengan ilustrasi karena ilustrasinya adalah lomba dalam rangka ulang tahun. B. Saksikanlah pentas kelas dalam HUT sekolah. Itu bukan pentas tapi lomba antar kelas. Nek pentas itu kan bukan lomba. Berarti jawabannya A. Tunjukkan kemampuanmu untuk menjadi juara karena di situ ada lomba. Yang paling tepat adalah A. Walaupun A itu tidak ada ulang tahun, tapi nek B ada ulang tahunnya tapi tidak tepat karena di situ pentas. Nek pentas itu berarti bukan lomba. Jawabannya A. Berikutnya, iklan baris di atas berdasarkan jenisnya. Lowongan pekerjaan, penjualan, persewaan, penawaran jasa. Dicari tenaga wanita, DJR itu dicari, TNG itu tenaga wanita, LS itu lulusan SMA, bagian gudang itu berarti iklan lowongan pekerjaan. Pinter. Nek penjualan itu misalnya dijual HP, misalnya persewaan berarti misalnya tenda, penawaran jasa misalnya travel, seperti itu. Iklan baris yang dapat dikategorikan ke dalam jenis iklan penawaran berarti menawarkan barang ya. D. Kehilangan STNK itu berarti iklan bukan penawaran. Dicari karyawati itu berarti iklan lowongan pekerjaan. Dicari supir itu berarti lowongan pekerjaan. Diskon ruang kerja itu berarti penawaran. Jawabannya A. Jadi seperti itu ya anak-anakku, silahkan belajar karena dengan belajar masa depan kalian akan cerah. Walaupun kalian di rumah tetap semangat, tetap jaga jarak. Pak Luhur doakan semoga kalian bisa meraih cita sukses dunia akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.